Halo Sobat Jayakarta, kembali lagi bersama saya Serdakwa Cantika Laviara Handri Putri di Jayakarta Podcast nih. Nah tentunya di Jayakarta Podcast kita tidak sendirian, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa nih, yang dapat menginspirasi kita semua, yaitu Dandim 0510 Tiga Raksa, Letkol Arhanud Syarif Banjar. Langsung saja kita sapa yuk. Halo Pak Dandim. Ya. Gimana nih kabarnya Pak Dandim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih nih Pak Dandim telah meluangkan waktunya dalam kesibukan Pak Dandim untuk hadir di Jayakarta Podcast nih. Ya Mbak. Terima kasih banyak. Keluarga sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kemarin dengar-dengar Bapak dapat penghargaan nih. Bapak dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia. Tuh, kalau boleh tahu dalam rangka apa itu Pak? Jadi dengan pandemi yang terjadi di Indonesia, mulai dari tahun 2020 kan, bulan Maret itu terjadi sampai dengan pencabutan status pandemi yang ada di Indonesia. Nah ini dianggap perlu dan dianggap penting untuk memberikan penghargaan kepada beberapa instansi, salah satunya dari pemerintah, kemudian dari kepolisian dan khususnya dari TNI sendiri. Nah, alhamdulillah kami kemarin diberikan kehormatan menurut kami menjadi Kodim yang terbaik di Indonesia, yang mana ini sama penilai dari Kementerian Marves bahwasanya Kodim 0510 menjadi yang terbaik. Wih, luar biasa. Itu prestasi yang sangat membanggakan ya. Iya, dalam penanganan. Kami kira bukan hanya sebenarnya keberhasilan itu bukan dari kami juga. Tentunya dari kerjasama bersama. Benar. Dari stakeholder terkait yang ada di wilayah, khususnya di Kabupaten Tangerang. Ini kan ada pemerintah juga, dari tenaga kesehatan khususnya, dan kepolisian juga Babin Kamtipmas. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mau turut rasa bangga dan hormat kami yang luar biasa kepada Babinsa kami. Karena memang mulai dari awal pandemi itu, Babinsa ini langsung menjadi garda terdepan. Kita tahu sendiri Babinsa ini kan street level birokrasi. Jadi level terendah yang dapat membuat atau melaksanakan tugas-tugas dari pimpinan. Dia langsung di depan, bersentuhan langsung dengan masyarakat, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang memang saat pandemi itu kan luar biasa menakutkan saat awal-awal. Nah itu. Tak lupa juga rasa terima kasih kami kepada Komandan Kodim sebelumnya. Karena memang kami saat ini kan sudah berjalan kurang lebih 7-8 bulan di Kodim. Baik. Jadi akhir PPKM memang kami menangani dan memberikan vaksinasi. Terakhir memang cukup dan lumayan banyak memvaksinasi masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang. Oke, Pak Dandim, kan itu sebuah penghargaan nih buat Pak Dandim ya. Terus bagaimana nih perasaan Pak Dandim mendapatkan PPKM Awards ini? Kalau senang pasti ya Mbak. Ya pasti dong. Jadi, ya rasa syukur kami itu rasa senang, rasa bangga. Ini kami sampaikan juga. Selain daripada diri kita sendiri, dari saya sendiri, ini rasa gembira itu juga dari seluruh personel Kodim 0510 Tiga Raksa dan Korem juga tentunya. Alhamdulillah kemarin Kodam juga menjadi yang terbaik untuk dalam penanganan COVID-19. Jadi tentunya ini menjadi bukan kebanggaan Kodim saja, khususnya, tapi pada umumnya ini menjadi kebanggaan bersama, baik Korem, Kodam maupun TNI Angkatan Darat pada umumnya.
Luar biasa. Nah, Pak Dandim, saya mau tanya nih, kan tadi Pak Dandim bilang kalau keberhasilan ini tidak hanya dari Pak Dandim saja, dari kerjasama antar Semua jajaran, pihak, semua pihak. Nah, kalau boleh tahu apa saja nih program yang dilakukan oleh Kodim 0510 ini yang menjadi unggulan terhadap yang penghargaan kemarin? Ya. Memang saat kami masuk bergabung di Kodim 0510 Tiga Raksa ini kami mencanangkan percepatan vaksinasi, yang mana target dari vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, alhamdulillah bahkan ini melebihi target kemarin. Melebihi target? Iya, melebihi target. Dari ada beberapa jumlah kepala keluarga dan masyarakat yang memang sampai dengan malam hari itu Babinsa dan Babin Kamtipmas juga masih membantu mencari masyarakat yang belum tervaksinasi. Dan ini dikonversikan data-datanya itu dengan puskesmas setempat dan dinas kesehatan. Jadi selain daripada percepatan vaksinasi, kita mengupdate data secara terus-menerus dan setiap hari. Oh seperti gitu. Itu, ya. Baik, berarti Bapak Babinsa ini kerja keras nih Pak, kerja ya? keras Babinsa untuk, ini menjadi modal utama iya, kita modal kemarin. utama ya. kita tuh berarti Babinsa, para Babinsa itu ya. Jadi status street level birokrasinya itu benar-benar berjalan. Oke, Pak Dandim. Nah ini kan kebetulan bulan puasa nih, bulan suci Ramadan nih. Apakah ada nih program lain yang saat ini dilakukan oleh Kodim Tiga Raksa? Oh iya, alhamdulillah. Jadi sebelum memasuki bulan Ramadan kami juga ada rapat dengan staf. Yang mana dalam perintah harian Kasat ini kan sudah jelas, dan dalam 8 wajib TNI itu sudah, TNI harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Nah, dengan dihadapkan dengan yang kita jalani saat ini memasuki bulan Ramadan, kami ada bagi-bagi tajil gratis ke masyarakat, terutama di titik-titik keramaian. Tentunya kenapa kami pilih titik keramaian? Di situ kan aktivitas masyarakat lebih banyak. Benar. Dan tentunya kami kira semua dari masyarakat yang melakukan aktivitas di pusat-pusat keramaian itu perlu kita bantu masyarakat. Jadi contoh di simpang jalan, ini bukan satu tempat untuk pembagian tajilnya gratis. Jadi tiap hari, mulai dari hari pertama itu kita lakukan, sampai hari ini masih tetap berjalan sampai dengan akhir Ramadan nanti. Oke, berarti bukan hanya pertama-pertama saja ya Bapak ya? Ini kita sudah merencanakan seperti itu. Jadi tiap hari ada di pinggir Kodim, awalnya di depan Kodim ya. Setelah itu di beberapa jalan tertentu kita datangi, dan itu memang direncanakan di mana-mana saja tempat yang akan kita bagikan tajil gratis gitu. Masya Allah, semoga berkah nih Pak Dandim. Amin. Alhamdulillah ya. Oke Pak Dandim, terkait program yang telah dilakukan oleh Kodim Tiga Raksa nih, dalam pelaksanaannya bagaimana nih tentang kolaborasi atau sinergitas dengan instansi terkait seperti Polri, Pemda atau stakeholder lainnya nih Pak Dandim? Oke, jadi kita memang ada beberapa program yang memang untuk mengarah ke sana ya, untuk berkolaborasi. Selain daripada komunikasi aktif antara saya dengan para Forkopimda setempat, ini kami juga selalu menekankan kepada anggota kami, baik perwira, bintara maupun tamtama, yang ada bahwasanya tetap kita mengedepankan komunikasi yang baik dalam melaksanakan tugas, menyelesaikan kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab masing-masing. Kemudian apabila ada persoalan atau ada kendala, segera dikomunikasikan ke pimpinan masing-masing. Nah, dalam kegiatan tersebut kami juga membuat satu program itu olahraga bersama.
kami coba mulai dengan SKJ 88. Oke. Ya, jadi ini sudah dilaksanakan. Ini harapan kami ini akan berlanjut terus. Yang mana dengan kegiatan itu ini dapat mempererat silaturahmi. Nah, bisa kami bilang mempererat silaturahmi, membangun negeri. Ya, seperti itu. Mempererat silaturahmi, membangun negeri. Jadi salah satu program kita adalah itu. Olahraga bersama di pagi hari. Ini ada instrukturnya. Jadi memang membuat situasi ini suasana keakraban itu terjadi di dalam olahraga bersama itu. Nah, yang tadi kami bilang juga mempererat silaturahmi membangun negeri, ini juga bagian dari program kami. Jadi sudah berjalan ini beberapa waktu lewat. Itu semua buruh, pimpinan-pimpinan buruh yang ada di wilayah kami, itu kami undang. Jadi untuk kami bilang ngopi bersama, ya. Kalau kami sendiri, kami juga sampaikan, sudah sepakat sama anggota, ngopi ini kan banyak macam. Selain daripada kita minum kopi, kopi juga itu ngopi, ngobrol dan peroleh inspirasi. Benar. Oke. Kemudian ada lagi ngopi, ngobrol dan peroleh inovasi. Terus lanjut lagi ya. Oke, boleh. Ngopi, ngobrol dan peroleh informasi. Banyak ini kan makna. penting ya. Nah, selain daripada itu, tujuan dan kita kumpul bersama itu memang meningkatkan sinergitas, bukan hanya kepada elemen atau instansi terkait, tapi dengan menyentuh kepada masyarakat, contoh kaum buruh, kemudian FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, kemudian dengan beberapa mahasiswa. Ini penting. Apalagi ya mohon maaf Mbak, ini kan perlu kita jalin komunikasi yang baik, supaya apabila ada terjadi sesuatu, ada pergerakan buruh di wilayah kami yang cukup banyak ke kota Jakarta khususnya untuk melaksanakan demo dan apa, mungkin ini kita dengan komunikasi yang aktif kita bisa kurangi jumlah buruh yang akan berangkat untuk melaksanakan demo. Nah, gitu. Nah, baik seperti Bapak. itu. Ya. Oke Bapak, tadi kan kita sudah panjang lebar nih Bapak bercerita nih tentang pelaksanaannya. Terus Pak Dandim, bagaimana nih dampak yang dirasakan oleh masyarakat nih atas yang sudah dilakukan oleh Pak Dandim? Alhamdulillah ini mendapat respon tanggapan positif yang baik dari para elemen-elemen masyarakat maupun instansi terkait. Karena kalau kami bisa bilang, kami juga menanyakan nanti coba kepada anggota kami atau salah satu atau beberapa perwira, coba tanya gimana yang dirasakan. Memang pada saat kegiatan tersebut sebelum berakhir pada menyampaikan ke kami, Pak Dandim, ini kegiatan yang menarik, kalau bisa jangan sampai putus. Hampir setiap kumpul ngopi, acara ngopi bareng tadi ya maksudnya, itu disampaikan seperti itu. Jangan putus Pak Dandim, ini kegiatan yang bagus. Inilah wadah untuk kita bersilaturahmi, tukar pikiran, sharing, berikan informasi, pendapat juga. Ya betul. Mungkin Mbak Cantika kalau ikut pun pasti akan ngomong seperti itu. Boleh nih Bapak, saya ikut. Boleh. Nanti. Mungkin dengan Insan Media Kodam Jaya. Bolehlah kita agendakan ya Bapak. Mungkin. Yeah. Oke Bapak, nih kan secara keseluruhan program tersebut pada prinsipnya membantu kesulitan rakyat nih Pak Dandim. Benar. Nah, bagaimana nih pandangan atau harapan ke depannya nih Pak Dandim? Oke. Sebelum saya sampaikan, Mbak, kami mungkin ada kelupaan tadi. Ada beberapa program yang memang menjadi prioritas ya. Yang jelas program dari Bapak Kasat ini kan sangat baik dan sangat bagus. Kalau kami bilang luar biasa. Kan ada beberapa program yang memang ini sudah kita langsung tindak lanjuti. Contoh, ada program mengentaskan stunting. Itu benar-benar sudah kita laksanakan dan ini rutin. Kita
namanya kemarin serbuan stunting. Serbuan Jadi, stunting. Sudah kami laksanakan juga bersamaan, yaitu baik Kodim maupun seluruh jajaran Koramil. Di tempat kami kan ada 14 Koramil ya. Kemudian selain daripada itu ada lagi program Babinsa masuk dapur masyarakat. Nah, ini luar biasa. Sudah kita laksanakan juga. Kemudian ketahanan pangan. Yeah. Nah, ketahanan pangan kan alhamdulillah di wilayah kita itu ada juga ketahanan pangan yang kita buat. Itu ada kolam lele, kemudian ada nila, ikan nila, ada padinya juga yang cukup luas. Kemudian ada ternaknya. Ternaknya ada sapi, kambing, kemudian bebek. Itu ada yang mengelola juga, Pak? Iya, ini anggota kita sendiri. Okay. Ada kerjasama juga dengan kelompok tani setempat. Jadi yang pada intinya sesuai arahan dan petunjuk dari Bapak Kasat, Pak Dudung, ini hasilnya itu akan bisa dirasakan juga di masyarakat setempat. Berarti gimana nih harapan ke depannya nih? Harapan ke depan untuk Kodim 3 Raksa, tetap kami mengharapkan dengan kinerja yang ada saat ini oleh para Babinsa, kami bilang garda terdepan memang di teritorial ini kan Babinsa. Kan? Jadi street level bureaucracy, level yang memang berada di garda di orang terdepan gitu. Benar. Bisa melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, memang menjadi panutan bagi masyarakat untuk mendukung seluruh program-program, baik itu program pemerintah, kemudian program-program yang dicanangkan oleh pimpinan kita dari TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, maupun program-program yang memang program teritorial yang harus kita laksanakan. Untuk tiada lain adalah menjadi solusi dan pemecah masalah, membantu kesulitan rakyat sekelilingnya, mampu berbuat yang terbaik, mampu menjadi yang terbaik untuk membantu kesulitan masyarakat. Oke, semoga harapan Pak Dandim ini terlaksana ya. Amin. Dan butuh bantuan dari jajarannya ya pasti ya Pak Dandim. Pastinya. Itu nggak bisa sendiri Pak Dandim. Betul. Benar. Oke Pak Dandim, kalau boleh tahu nih Pak Dandim menjabat sebagai Dandim 0510 ini udah berapa lama nih? Kami sudah jalan 7 bulan. 7 bulan sampai 8 bulan. Karena saat kami masuk serah terima itu di Agustus tahun 2022. Oke, berarti sekitar 7 bulanan ya 7 bulan. Pak Dandim. Nah, pasti ada istilahnya kayak seperti kesan menarik nih dari jajarannya atau anggotanya nih. Apa nih yang bikin terkesan nih dari para anggota? Kalau yang bikin terkesan pastinya di senyumnya, Mbak. Senyumnya kenapa nih Pak Dandim? Karena ada ilmu namanya di teritorial itu kan senyum ter. Nah ternyata anggota kita luar biasa. Jadi saya bisa bilang juga semangatnya para personil dari Kodim 3 Raksa ini luar biasa. Mungkin banyak teraplikasi oleh pelajaran senyum ter kali ya. Senyum ter. Karena memang saat kami masuk juga kami sampaikan. Kalau bisa kita nih memang berdinas bekerja itu kalau bisa semangat. Jadi kalau kami boleh bilang kesedihan, kesusahan, masalah, pikiran yang berlarut-larut itu akan menggagalkan cita-cita. Benar. Jadi why not? Kenapa nggak kita buat seperti traffic light? Lampu merah gitu kan. Jadi batasnya karena kita di Kodim ke-10, Kodim 0510 3 Raksa, ya batas sedih, batas murung itu hanya 10 menit.
ya yang lainnya senang aja. Akhirnya benar-benar dibuat senyum ter tadi. Berarti para anggota tuh bahagia nih. Ya alhamdulillah. Tiap harinya bahagia, harus bahagia ya Pak Dandim. Nah kalau suka dukanya nih Pak Dandim. Suka duka? Iya. Nah kalau tadi kami bilang 10 menit, ngapain ada suka duka? Oh berarti gak ada suka dukanya ya? Kalau bisa nggak usah ada. Oke, berarti para anggota tuh senang nih punya komandan yang seperti Pak Dandim. Amin. Iya. Oke Pak Dandim, kita kan sudah berbincang nih cukup lama dan kurang lengkap kalau Pak Dandim ini belum menyampaikan sesuatu ke pemirsa Jayakarta Podcast nih. Monggo Pak Dandim. Oke, ya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau menyampaikan sedikit. Yang pertama mungkin tidak lain dengan pembahasan yang tadi dengan pekerjaan kegiatan yang ada kita mari kita sama-sama lakukan dengan semangat, dengan kerja keras karena kesuksesan itu tidak akan terjadi tanpa kerja keras. Kesuksesan itu tidak akan terjadi tanpa doa yang baik. Kesuksesan itu tidak akan terjadi tanpa dukungan dari semua orang atau orang-orang sekitar yang bisa mendukung, membantu, bekerja sama. Kenapa? Karena kesuksesan itu bukan karena aku, tapi sukses itu karena kita. Bekerja bersama-sama, melakukan bersama-sama, dan meraih kesuksesan bersama-sama. Mungkin itu saja. Yang paling terakhir, kita jangan lupa ngopi, karena ngopi itu banyak manfaatnya. Ngopi itu ngobrol dan peroleh inspirasi, ngopi itu ngobrol dan peroleh inovasi, ngopi itu ngobrol dan peroleh inisiatif. Jadi marilah kita ngopi bersama-sama supaya memperoleh kesuksesan juga bersama-sama. Demikian dari saya Mbak. Wih luar biasa, jangan lupa ngopi Pak Dandim. Nah. Oke Pak Dandim, terima kasih telah meluangkannya untuk hadir di Jayakarta Podcast nih. Semoga Pak Dandim sehat selalu dan dapat bertemu di lain kesempatan. Oke Pak Dandim. Terima kasih Pak Dandim. Oke, baiklah Sobat Jayakarta, kita sudah berbincang nih dengan Dandim 0510 Tiga Raksa. Nah tentunya Jayakarta Podcast akan terus menampilkan konten menarik lainnya dan mendatangkan narasumber yang luar biasa nih untuk Anda. Jadi jangan sampai melewatkan episode selanjutnya ya, sampai jumpa.